محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا أرى القبة الحضرة ليلا ونهارا الحضرة ليلا ونهارا منا والمدينة ترى أنوار يمنا والمدينة ترى أنوار واوصد حيمانا بنا طال المختار واوصد حيمانا بنا طال المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على من أرسله رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وشفيعا للمذنبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأصحابنا ولأحبابنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sadatul hadirin al-mukarramin, Bapak Ibu jamaah para pecinta majlis ilmu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya kita dengan ikhlas hadir semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tercatat duduknya kita sebagai duduk amal saleh, dimatikan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Pada bahasan ta'lim yang lalu kita membahas tentang zuhud. Kemarin sudah kita bahas apa itu zuhud. Tidak tergantung hati mencintai berlebihan kepada dunia sehingga lupa dengan sang pemberi dunia itu. Tapi bukan berarti tidak memiliki dunia. Jadi hati kita yang dimainkan. Lalu lanjutan jasirin wa zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Zuhud itu jasirin sebaik-baik tempat atau posisi sesudah takwa. Jadi takwa kepada Allah lalu bersifat zuhud. Nah, jadi makamnya setelah takwa turun ke bawah nomor 2 zuhud. Jadi zuhud itu sangat amat mulia hati seseorang, dan dengan zuhud itulah dicapaikan oleh Allah kita derajat orang yang tinggi. Nah, jadi orang yang tidak cinta dunia itu tinggi pangkatnya, mulia di sisi Allah. Hati-hati, tapi jangan salah paham tadi. Kalau kena hanya zuhud kepada Allah lalu kada bisa apa-apa, bukan itu. Saya berulang-ulang sampaikan, ini sering salah paham kita. Nah, jadi orang yang kaya banget itu bisa jadi zuhud kalau tahu ilmunya, sebagaimana sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sugih bandar sidin tapi zuhud. Siti Khadijah sugih bana tapi zuhud. Sayyidina Utsman sugih bana tapi zuhud. Sampai sekarang harta beliau itu ribuan triliun kalau dirupiahkan. Kada habis-habis mulai zaman sampai sekarang ini. Nah, itu jadi makna daripada zuhud ya. Jadi dicapaikan oleh Allah makam yang mulia, yang tinggi. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, jazilin zuhud itu makam yang termulia dari segala makam orang yang salik. Maksudnya orang yang salik yang dalam keadaan menuju ingin bertakwa kepada Allah, itu makam salik. Jadi salik itu sedang berproses menuju mendekatkan diri kepada Allah. Karena guru itu bisa aja memberi, oh ini cocoknya orang ini saliknya dengan berzikir setiap hari misalnya 1000. Oh orang ini cocoknya disuruh baca Quran sehari hatam. Kada banyak, cuma 6.666 ayat. Itu diamalkan. Oh ini cocok orang ini kayaknya berselawat karakternya. Jadi guru itu bisa memberikan. Kadang mau sidin salah andak. Kalau kita kan bahapal, orang ini kada ketujuh berzikir, disuruh berzikir 7.000 langsung menolak, kayaknya paling masa muanya. Berarti bukan orangnya nang kada pindah, gurunya nang kada mencapai, kada tahu apa karakter muridnya. Berarti gurunya nang bahapal ngarannya. Nya guru turun andak, oh dan bimbingan sidin tahu sidin Rasulullah. Coba lihat tentang sahabat itu, ya Rasul ayu amalin afdal, nang cocok ulun ni apa diitihi sidin. Oh orang ini pinawani lawan kuitan je sidin birrul walidain, takajut
Jangan tahu Nabi aku wani menjawab lawan kuitan dasar tahu Nabi. Jasidin berbakti kepada orang tua. Datang lagi setelah itu, ya Rasul ayu amalin afdal, ulun pang cocok napa kira-kira di Jasidin. Oh, orang ini pina berjamaah pina terlambat salatul jamaati afdal. Nah datang pulang saya kong apa nih? Pina jarang baca Quran. Jasidin afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Oh Nabi tahu orang ini jarang baca Quran, tungarannya pasta. Datang pulang seekor orang ini ketujuh berdagang. Nabi apa nang bagus ulun gawi bisnis umah mantap mana Nabi tahu mana hatiku jago tujuh bisnis sana. Nabi itu kita bahapal ge. Maitihi tampilan pina kasar tangan je cocok soko batani muyak udah sudah batani junana ya. Menjadi kita ini ya kata kau bahapal masalah itu ada aturannya gitu lah mursyidnya. Tapi lewat salawat itu cepat ditetap. Nah itu yang dimaksud dengan bahasanya itu. Jadi sudah diberikan oleh Allah masing-masing. كان عطاء ربك محظورا. Gitu nyaman ya. Ibu mobil tuh bila imam bawanya tuh bisa ya kalau lah biar laju supaya laka sampai Menya kada bisa kujud-kujud yang di dalam muntah namanya mobil baru mau karena jadi kita agama samanya. Masya Allah. Jadi Tuhan tuh memberikan tahun kita karakternya sesuai. Makanya sahabat Nabi beda-beda. Ada sahabat Nabi yang kada kau puasa sunat nih, kawinnya berdagang bisnis, tapi bila kurang duit ke sana ambilnya. Orangnya puasa ada tapi tahan. Tapi kalau bersedekah, masya Allah, banyak bisi pelurungin. Puasa sunat tapi kawannya. Ada juga nang kada sing duitan ke. Tapi puasa kuat. Ada juga duit kada puasa kada mau ada jangan. Nah tuh nak kasihan tuh kada dapat apa-apa. Masya Allah. Kita lanjut. Jadi Jasidin makam zuhud itu yang termulia dari segala makam bagi orang yang salik yang masih dalam proses perjalanan untuk menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Dan tersusunlah ini makam daripada pengetahuan amal zahir dan amal batin, sama pula dengan makam lainnya. Nah jadi orang yang zuhud itu sudah mengamal zahir dan amal yang batin. Yang zahir artinya kada ma'ani dunia, batin tidaknya kepada Allah sandarannya. Karena pintu-pintu keimanan itu semuanya kembali kepada simpulan i'tiqad kita. Nah, simpulan i'tiqad jadi tadi main selalu ingat dekat kepada Allah, kemudian perkataan berzikir ingat kepada Allah, dan pekerjaan sikap melakukan ibadah kepada Allah. Artinya agawian pas, i'tiqad hati pas. Nah, cocoknya rasuk sudah tak. Jadi apa yang diajarkan Nabi digawinya walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun.
hakikat orang bertakwa. Apa yang disuruh Nabi dikawin, yang dilarang sidin kita tinggalkan. Maka ada kawa kita kenapa biar jadi sembahyang hadir ke majlis taklim Nabi melajari, lalu kita dapat pahala. Niatnya mengikuti Nabi, bukan main-main. Makanya ujar Nabi bila kau rutin pian istiqamah hadir ke majlis Nabi sama dengan pahala haji dan umrah mabruran 3 kali Nabi mengucapkan. Udah main-main. Mbah berangkat ke Makkah dapatnya virus liburnya. Majlis taklim alhamdulillah pian. Jadi simpulan dari i'tiqad, perkataan dan pekerjaan. Tanda-tanda orang yang zuhud itu ada 3 perkara cirinya. Yang pertama, tidak gembira dengan adanya sesuatu. Dan tidak bersedih dengan ketiadaannya. Kasarnya berduit banyak, sombong, kada berduit, kada orang tuh kadang-kadang bilanya pina dapat rezeki, pina kurihing panjang, takut normal aja bang itu, berataan aja. Cuma ada sidini kada ada perubahan, banyak berduit pina nangka itu aja, kada berduit pun pina kayak itu aja. Jadi bingung anak buah nih melihat kayak apa guru nih kelaparan kah berduit kan ya. Nah jadi sini kan mau kena hatinya dengan Allah. Nah, itu tak maksudnya, sabar aja. Kenapa sidin kadang mau mengeluhkan sesuatu itu kepada orang lain, hanya kepada Allah. Makai syariatnya Nabi Ayyub, Nabi Ya'qub alaihissalam, abahnya Nabi Yusuf. Innama ashku, hanya saja aku mengajukan mana ujar Nabi Ya'qub. Abas ila aja jadi nang harap lain tuh kadang membantu aku membuka rahasia, kadang-kadang ditertawakannya, bahkan dijadikannya alat kena kartu kita ketahuannya. Makanya Sayyidina Ali itu sakit-sakitnya di rumah tangga. Ada mau sahlawan mintua bagi sahlawan Nabi berdoa gen sidin jadi. Itu orang-orang yang kuat keimanannya. Jadinya kada mau sedih, biasa aja. Ada kita nih duit 1 juta hilang 200, ya Allah kada taguring sama lamal. Dah 800 masih ada sisanya lagi nang 200 dan dipikir bagaru kepala. Ya Allah terbalik rokok kampasnya kamu kangen. Aduh, itu hatinya kita sayang mana lawan dunia kada guru hatinya amanah boh gayanya. Kayaknya dah dasar sayang juga pada kertas itu nggak di bana menjadi harang cuma nomornya bana ada gambar Garuda nggak ada nomornya itu kertas suara nggak. Subhanallah, makanya rancak inflasi keuangan itu karena kertas itu. Terserah orang memainkan berapa harga emas misalnya, Masya Allah. Tolong deh tadi makan deh Ustaz pakai acara kayaknya. Jadi itulah Allah tabarakallah, mudah-mudahan kita diberikan Allah kepekaan pinandu lawan nikmat Allah Ta'ala, tidak gembira dengan adanya berjibun harta, pangkat dan jabatan, dan tidak bersedih dengan diambilnya semua itu. Kan banyak orang ketika diambil itu mereka ada siap modalnya ada di atas terus karena mau dibawa nyata. Malahan dia merasa sedih dengan adanya kelebihan harta, adanya tingginya jabatan, karena dia menanggungi amanah Allah. Kalau pindah kada sesuai menjalankan amanah, Masya Allah, kita disuruh hati menempatkan hati-hati mana laki lawan bini, hati-hati amanah.
Perguruan lawan murid, murid lawan guru, hati-hati kita. Innallaha ya'murukum, bukan dalam surah An-Nisa, tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'iz zakat, kalau ada harta, wa ita'idil qurba, memberikan dengan anak kerabat kita, jangan terzalimi inya, apalagi mengambil hak inya, jangan. Lalu tugasnya wa'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sampaikan, mudah-mudahan saling ingat, kita beratan baik ingat, kita bisa ingat, bisa ulun kada ingat, bini mengingati, bini kada ingat, ulun mengingati, atau anak kita kada mau bang, kita ingat harus tuh, ada aja salahnya, tapi saling baik ingatan, nang kada boleh saling menjatuhkan, jangan sering menjatuhkan, jangan. Dengarkan tadi ngajar guru kalau kayak itu puas tok jangan menjatuhkan katanya. Jadi kita saling menjaga. Masya Allah, makanya Rasulullah itu disuruh sabar terhadap aturan Allah. Jadi aturan itu sebenarnya yaitu tadi bagi nang kada katuju sariknya. Nah, tapi ujar Allah Ta'ala rumusnya jangan maasi lawan orang nama lawan aku. Artinya apa? Prinsipnya bilanya Allah setuju biar orang sarek. Tapi bila prinsipnya yang penting orang senang masalah Allah, nah itu tak salah. Itu maknanya. Nah, malahan dia merasa sedih dengan adanya harta dan jabatan karena dia menanggungi amanah Tuhan. Kalau tidak ditunaikan dengan sempurna, jadi inilah tanda zuhud dalam kehartaan. Bersamaan pada perasaan dirinya ada pujian atau celaan terhadap dirinya, dihormati atau dihinakan dirinya, kada sama, dipuji orangnya kada gembira, orang kada kenapa? Yang berhak dipuji izinnya Allah, bukan aku. Yang dihina orang, memang kita hina, apa kelebihan kita. Nah di situ dong takurihing bungul banar kami je takurihing dalam hati tinggi nang menyambat lebih lagi kan. Kadang-kadang dilawannya aku lah S3 bayar S3. Nah padang dibanggakan minta maaf kada melecehkan jabatan, kada pinandulan Tuhan S10 lagi S3 aja. Sedikit lagi. Nah jadi jasidin dihormati kada dihormati. Nah ini bilanya cocok di rumah tangga rame pianta. Masya Allah. Pian ini bilang kada bakal lalu jenang bini. Nggih makasih, minta maaf yang lah kasihan nikam dapat laki nang kada bakal. Mudahan dapat nang bakal. Kayak itu aja mudah kan nggih. Pintar lalu jengit, karena aku carikan yang pintar, kasihan ada pintar. Kalau dicarikan tambah lagi 2 kali ada pintar bersenang kayak apa jenang laki yang ada nih lalu jenah itu terus saja. Jadi kita nih berata nang hebat itu hanya ya itu sudah terpinandui pujo-pujo. Jadi tak dihormati orang kayaknya, yang pentingnya ingat dengan Allah. Inilah jersidin tandanya zuhud pada martabat atau pada pangkat itu. Masya Allah.
Ya sudah pinandu Allah Ta'ala yang maha tinggi, bahwa kecil itu hanya dengan Allah Ta'ala, karena dia telah mendapat kelezatan manisnya ibadah dalam hatinya. Kan ibadah dalam hati itu katanya ingat Allah Ta'ala. Nah makanya orang beriman itu selalu bahagia. Jadi imun terkuat, imun tubuh yang paling kuat adalah tidak terserang penyakit ketika Allah di hatinya. Obat itu mah tambahan papa lalu itu. Amunnya nininya jarang ingat Allah, 1000 macam obat insya Allah penggaringan aja. Loh ada Ustaz orang garing, oh itu ujian bedanya orang beriman menambah pangkatnya, bisa tadi pahami maksud Ustaz. Nah jadi dibalas oleh Allah dengan kesabaran tadi. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Karena dalam surga kita nyaman insyaallah. Mudah-mudahan masukkan berkat Rasulullah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita lanjut insyaallah. Wa muhibbud dunya qailun aina at-tariq aina al-khalas ka mushkilin shadibat tila wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا يا رب للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.